Nah, adik-adik, diceritakan ada seorang bapak yang kaya sekali. Dia punya dua anak, si sulung dan si bungsu. Nah, pada suatu hari, si bungsu meminta warisan atau uang kepada ayahnya. Padahal kalau warisan itu atau uang tersebut seharusnya dia dapatkan kalau ayahnya itu udah meninggal. Tapi ini kan bapaknya belum meninggal. Dia malah minta. Dan bukan hanya satu kali aja dia mintanya. Dia minta terus. Sampai setiap hari siang malam dia merengek-rengek. Dia terus minta warisannya, minta uangnya sama papanya. Akhirnya bapaknya terpaksa setuju, terpaksa kasih warisannya. Wah, si bungsu senang sekali karena keinginannya itu jadi terkabul. Hari itu juga dia pergi ke negeri yang jauh. Tapi gimana ya perasaan papanya? Tentu saja perasaan ayahnya adalah sedih. Soalnya anaknya mau pergi. Dan si bungsu ini tidak peduli sama ayahnya. Tidak peduli bapaknya sedang sedih. Dia cuman pikir gimana ya supaya uang ini bisa dipakai sesuka hatinya. Dia udah berencana mau bikin pesta dan beli semua barang-barang yang dia sukai. Dan betul saja adik-adik, sampai di kota, wah dia pakai uangnya untuk makan, untuk minum, untuk pesta-pesta. Dia habiskan bersama teman-temannya. Kira-kira si bungsu inget gak sama bapaknya? Tidak, si bungsu ini tidak ingat sama sekali dengan bapaknya. Dia gak peduli sama bapaknya. Dia hanya pengen seneng-seneng, pesta-pesta sama temen-temennya. Tapi apakah temen-temennya baik? Tentu tidak adik-adik. Teman-temannya itu hanya mau temenan sama si bungsu kalau si bungsu punya uang yang banyak. Karena mereka mau pakai uangnya. Tapi setelah uang si bungsu habis, teman-temannya juga pergi meninggalkan dia. Jadi, wah, suatu waktu ya si bungsu ini akhirnya uangnya bener-beneran habis. Dia minta tolong sama temennya. Temennya gak peduli deh sama dia. Temennya semuanya pergi deh. Nah sekarang si bungsu itu udah miskin. Gak ada uang. Gak ada temen. Wah, tidak ada satupun yang mau nolong dia. Dan dia juga kelaparan. Wah, dia sedih sekali. Apalagi pada saat itu kelaparan melanda di negeri itu. Tidak ada makanan di mana-mana. Wah, si bungsu sedih sekali. Dia bingung gimana cara mendapatkan uang dan makanan. Akhirnya dia berpikir untuk bekerja. Tapi bingung mau kerja apa. Akhirnya dia dapat pekerjaan menjadi penjaga babi. Supaya dia bisa dapat uang dan mungkin bisa beli makanan. Wah, bayangin adik-adik, dia harus jaga babi yang bau dan kotor. Tapi apa boleh buat, dia nggak ada uang sama sekali. Nah, suatu ketika waktu lagi bekerja menjaga babi-babinya, dia sangat lapar sekali. Dia sudah berapa hari gak makan. Sampai dia pikir, apa saya makan makanan babi ini aja ya? Adik-adik, kira-kira makanan babi itu enak gak? Tentu saja tidak enak ya. Nah adik-adik, si bungsu ini sedih sekali. Dia menangis.
dia inget loh, di rumah bapaknya itu sangat banyak makanan. Dia juga inget bapaknya itu sangat sayang dia. Wah, dia menyesal sekali udah tinggalin rumah dan udah bikin bapaknya sedih. Akhirnya dia pikir-pikir, ya udah deh, pulang aja lah, minta maaf aja sama papa. Dan wah, gak apa-apa deh jadi pembantunya papa, gak apa-apa deh. Yang penting bisa dimaafkan sama bapaknya. Wah, akhirnya dengan perasaan sedih, agak takut juga dia pulang ke rumah bapaknya. Nah, kira-kira adik-adik, bapaknya mau terima si bungsu enggak? Wah, di dalam cerita Alkitab, dari kejauhan si bungsu sudah lihat ayahnya menyambut dia. Wah, ternyata bapaknya ini selalu menunggu si bungsu pulang. Bapaknya ini melihat si bungsu ini kembali. Senang sekali. Tapi dia lihat-lihat lagi. Waduh, ini kok kurus, dekil, kotor, pakaiannya compang-camping. Gimana ya perasaan bapaknya? Tentu saja bapaknya kasihan ya. Bapaknya waktu itu langsung menyambut si bungsu. Si bungsu ini langsung dipeluk, langsung dirangkul, langsung diciumnya berulang-ulang. Bapaknya senang sekali kalau si bungsu pulang. Dan bapaknya ini gak marah loh sama si bungsu. Bahkan bapaknya ini mengampuni, memaafkan si bungsu. Dan bukan hanya itu aja, bapaknya ini menyediakan pesta yang meriah untuk menyambut si bungsu, anak yang hilang dan yang sudah pulang kembali. Nah, adik-adik, demikian cerita Alkitab kita yang menceritakan tentang satu orang bapak yang sayang kepada anaknya si bungsu. Walaupun si bungsu itu udah melakukan kesalahan yang besar, tapi si bungsu ketika mau datang minta maaf, bapaknya maafin nggak? Maafkan. Nah, adik-adik, dalam cerita Alkitab ini, ketika Tuhan Yesus cerita tentang perumpamaan anak yang hilang ini, anak bungsu ini, Tuhan Yesus itu mau katakan sesuatu. Apa ya? Tuhan Yesus mau nyatakan kalau Bapa di dalam cerita perumpamaan itu adalah seperti Bapa kita di sorga. Seperti Allah kita. Kalau anak bungsu itu menggambarkan kita, orang yang pernah berdosa, orang yang pernah melakukan kesalahan. Dalam cerita tadi menggambarkan bapaknya sayang kepada anak bungsunya dan mau memaafkan. Begitu juga Bapa kita di sorga. Kita pernah melakukan dosa, mungkin kita pernah berbohong, mungkin kita pernah melawan orang tua, males, ada yang mungkin pelit, gak mau bagi mainan, gak mau bagi makanan, maunya makan-makan sendiri, pelit banget. Atau mungkin ada yang berantem terus sama saudaranya. Itu kan kesalahan ya. Itu juga melakukan dosa. Dan juga banyak lagi yang lainnya. Tapi ketika kamu udah melakukan kesalahan, kalau kamu mau datang sama Tuhan, datang sama Bapa kita yang di sorga, seperti yang dilakukan oleh anak bungsu itu, dia kembali kepada bapaknya. Tuhan kita mau maafin kita enggak? Tentu saja Tuhan akan memaafkan kita. Tuhan akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Tuhan memang sedih kalau kamu melakukan dosa dan kesalahan. Tapi Tuhan mau terima kamu kembali. Tuhan senang kalau kamu mau berdoa minta ampun sama Tuhan. Adik-adik,
Mungkin kamu bertanya, apa buktinya kalau Tuhan itu mengampuni aku atau mengasihi aku? Nah, adik-adik, buktinya sudah Tuhan lakukan. Tuhan pernah mati di salib. Untuk apa? Semua itu dilakukan untuk menggantikan hukuman dosa kamu. Hal-hal yang salah yang udah kamu lakukan. Harusnya kita yang dihukum karena udah bersalah. Tapi Tuhan Yesus mengasihi kamu. Makanya Tuhan Yesus yang udah tanggung dosa kamu di kayu salib. Itu bukti kalau Tuhan mengasihi kamu. Dan bukti Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa kamu adik-adik semua. Nah adik-adik ingat, kalau kamu pernah melakukan berbagai kesalahan, datanglah kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan, minta maaf sama Tuhan, minta Tuhan tolong supaya kamu berubah jadi lebih baik. Nah, kalau kamu pernah nyakitin papa, pernah nyakitin mama, nyakitin temen, nyakitin saudara, kakak atau adik, kamu juga bisa minta maaf sama mereka. Tapi jangan lupa ya, minta maafnya sama Tuhan juga, minta ampunnya sama Tuhan juga. Dan Tuhan gak akan biarin kamu, Tuhan terima kamu dan Tuhan mengasihi kamu semua.